Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukuf Arapa dengan NIM D011936. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPT yang sudah saya buat. PPT-nya review dari PPT, review dari jurnal 4 ke 4 jurnal. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu analisis daya dukung dan penurunan pondasi tiang pancang dengan metode analitis dan metode elemen hingga pada borehole 2. Sambung. Pengertian pondasi. Pondasi secara umum diartikan sebagai pondasi bawah atau pondasi bawah. Pondasi diartikan sebagai pondasi bangunan bawah atau substruktur yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atau superstruktur ke lapisan tanah di bawahnya dalam kedalaman tertentu. Pondasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi, pemilihan jenis pondasi tergantung pada pertama, yaitu fungsi bangunan yang akan dipikul oleh pondasi. Yang kedua, besarnya beban dan berat dari bangunan atas. Yang ketiga, kondisi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat, biaya pelaksanaan pondasi. Sambung. Jenis-jenis pancang tiang. Pondasi tiang pancang menurut pemakaian bahan meliputi tiang pancang kayu, tiang pancang beton. Pondasi tiang pancang menurut cara penyaluran beban yang diterima tiang ke dalam tanah meliputi tiang pancang dengan tahanan ujung, tiang pancang dengan tahanan geser, tiang pancang dengan tahanan tekanan. Alat pancang tiang yaitu pemukul jatuh terdiri dari blok pemberat yang dijatuhkan dari atas, pemukul aksi tiang berbentuk memanjang dengan rem yang bergerak naik oleh udara atau uap yang terkompresi, pemukul aksi double menggunakan uap atau udara untuk mengangkat ram dan untuk mempercepat gerakan ke bawahnya. Yang keempat, pemukul diesel terdiri dari silinder ram, balok anvil dan sistem injeksi bahan bakar. Sambung. Kapasitas daya dukung tiang pancang. Yang dimaksud kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Jika satuan yang digunakan dalam kapasitas dukung pondasi dangkal adalah satuan tekanan, maka dalam kapasitas dukung tiang satuannya adalah satuan gaya. Dalam beberapa literatur digunakan istilah pile capacity atau pile carrying capacity. Kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi suatu bagian atasnya dengan menggunakan pile cap. Dalam perhitungan Power dianggap atau dibuat kaku sempurna sehingga bila beban yang bekerja pada kelompok tiang tersebut menimbulkan penurunan, maka setelah penurunan bidang Power akan tetap bidang datar. Gaya yang bekerja pada tiang berbanding lurus dengan penurunan tiang-tiang tersebut. Efisiensi kapasitas kelompok tiang. Menurut Cudeto, efisiensi tiang bergantung pada beberapa faktor, yaitu pertama, jumlah panjang, diameter susunan dan jarak tiang, model transfer beban, prosedur pelaksanaan pemasangan tiang, urutan pemasangan tiang, jenis tanah, waktu setelah pemasangan, interaksi antara pelat penutup dengan tanah, metode elemen hingga bidang geoteknik. Secara umum, pemodelan
Geometri pada metode elemen dibagi menjadi 3, yaitu pertama, plane stress. Pemodelan plane stress biasanya digunakan untuk pemodelan portal aksi simetris. Pemodelan aksi simetris digunakan untuk struktur yang simetris seperti tiang pancang. Yang ketiga, plane strain. Pemodelan plane strain biasanya digunakan untuk struktur pemodelan memanjang, misalnya di bidang penahanan tanah. Metode penelitiannya itu pertama itu data umum proyek, karakteristik. Yang kedua, karakteristik tanah. Yang ketiga, data teknis tiang pancang. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang kelima, tahap penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan daya dukung aksial tiang pancang, menghitung kapasitas daya dukung lateral pondasi tiang pancang. Yang ketiga, menghitung kapasitas kelompok tiang berdasarkan efisiensi. Ya, di sini ada perhitungan daya dukung aksial tiang pancang menggunakan rumus perlawanan simetris konus, jumlah hambatan lekat, menghitung kapasitas daya dukung. Selanjutnya, menghitung kapasitas daya dukung ultimate tiang pancang berdasarkan metode elemen hingga. Pada metode elemen hingga daya dukung ultimate yang akan dihitung adalah daya dukung aksial pondasi tiang pancang. Pemodelan tanah yang digunakan adalah pemodelan geometri aksimetrik, yaitu kondisi awal digambarkan seperempat namun sudah mewakili sisi yang lain karena dianggap simetris, dan dengan pemodelan tanah Mohr kolom. Sampai di situ video penjelasan saya. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.